Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Hairul Fahmi, kembali saya ulang pertanyaan saya. Kita butuh Komcat ini, Pak. Ya, Indonesia jelas butuh ya sebagai implementasi amanat konstitusi dan itu ya apa namanya Sishantra tadi, sistem pertahanan semesta, di mana sistem itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen utama TNI, kemudian ada komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, karena ini manifestasi amanat konstitusi dan sudah tertuang dalam konsep Sishantra, ya, nggak mungkin ya salah satu ditiadakan. Ya, artinya ini dia saling melengkapi. Jadi komponen cadangan ini diperlukan. Gitu, ya. Nah, komponen cadangan ini juga apa namanya memang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama di dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida, ya. Oke. Seperti juga disebut sampaikan Presiden tadi, ya. Nah, apa namanya? Kenapa diperlukan? Ya itu tadi untuk mempersempit disparitas ya atau kesenjangan antara militer konvensional yang terkait dengan penanganan sumber-sumber ancaman baru atau di masa depan, gitu ya, seperti teknologi, globalisasi dan lain sebagainya yang bisa dibilang relatif tidak terlalu dikuasai oleh militer konvensional. Di situ saya kira komponen cadangan menjadi penting. Tadi kan disampaikan bahwa komponen cadangan ini akan diturunkan ketika ada situasi-situasi darurat. Menurut Anda, situasi darurat seperti apa yang kemudian pas, kemudian cocok dan berdasar begitu untuk kemudian komponen cadangan ini diturunkan? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ancaman yang pas dan cocok ya tentu saja bersifat militeristik. Tadi disebutnya kalau militeristik berarti kan ancamannya perang, ya kan, perang, dan kemudian ada ancaman hibrida. Hibrida ini kita katakanlah percampuran antara yang bersifat militeristik dan non militer, ya. Contohnya? Dan juga yang kira-kira berpotensi melibatkan aktor-aktor kekerasan non negara juga misalnya. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan contohnya itu ya penanganan sumber-sumber ancaman yang misalnya melibatkan teknologi tadi ya, atau apa namanya kecakapan yang relatif tadi tidak dikuasai oleh militer konvensional. Komponen cadangan bisa dilibatkan. Nah, ini kan juga sekaligus efisiensi ya, ketimbang kita memelihara militer konvensional dalam jumlah besar sementara kebutuhannya tidak terus menerus gitu ya, sehingga komponen cadangan ini bisa menopang gitu tanpa kita perlu Pak Hairul, tadi Anda sempat menyatakan bahwa harus berhati-hati dengan dampak sosial adanya komponen cadangan ini. Maksud Anda berhati-hati atas dampak sosial ini yang seperti apa? Gini, Komcat ini kan punya masa aktif dan masa tidak aktif. Ya, masa aktif itu pada waktu Komcat dilatih dan dimobilisasi. Bahkan kalau saat itu ya saat masa aktif, hukum militer juga berlaku untuk mereka. Sedangkan pada masa tidak aktif itu kan dimulai ketika mereka ya seperti sekarang ini selesai pelatihan, kemudian setelah mereka mengikuti latihan penyegaran, ya, atau ketika ya sekarang tanpa ada mobilisasi, tidak ada mobilisasi. Nah, tapi kan masalahnya mereka sudah punya keterampilan dasar militer. Nah, ini yang perlu kita tekankan ya, bahwa harus diantisipasi potensi ekses sosial ini. Apa yang Anda khawatirkan? Karena jika tidak terkelola dengan baik, ya, ini kan sama saja kita sedang menyiapkan munculnya potensi kriminalitas dan gangguan keamanan baru, ya. Oke. Karena mereka punya kemampuan setara militer, ya? Ya. Oke, Bung Mufti, kalau kemudian ada kekhawatiran seperti ini, karena seringkali kita juga lihat banyak sekali sudah beritanya, baru pakai seragam Satpol PP saja sudah gagah-gagahan begitu, apalagi kalau ini statusnya adalah Komcat. Ya, saya kira hal-hal yang menjadi kekhawatiran sudah diantisipasi sejak awal, makanya prosesnya memang dilakukan secara ketat ya, artinya ada pendaftaran dan ada proses seleksi. Jadi
Jadi itu sebagai bentuk mengantisipasi kemungkinan dari adanya calon-calon Komcat yang memiliki persoalan dan berpotensi membuat persoalan ketika sudah direkrut. Kemudian yang kedua, dalam pelatihan-pelatihan juga diberikan arahan dan juga petunjuk agar mereka betul-betul menyadari bahwa posisi sebagai Komcat itu juga memiliki konsekuensi apabila melakukan perbuatan melawan hukum. Oke. Dan yang ketiga, saya kira juga undang-undang secara tegas menyatakan bahwa mereka hanya dikerahkan sebagai bentuk komponen cadangan. Jadi tidak bisa kemudian seolah-olah mereka merasa bahwa posisinya setara dengan komponen utama, apalagi kemudian menyalahgunakan status sebagai Komcat untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Karena pada dasarnya seragam itu hanya boleh digunakan pada saat pelatihan dan pada saat mobilisasi. Nah, itu dia. Tadi juga sudah diberi warning begitu oleh Pak Presiden. Komcat hanya dikerahkan ketika memang betul-betul dibutuhkan. Yang jadi kekhawatiran adalah kalau kemudian ada mobilisasi Komcat ini di situasi yang sebenarnya kalau bisa secara merata ditanyakan kepada masyarakat sebenarnya nggak darurat-darurat amat. Bagaimana supaya memastikan ketika Komcat ini dimobilisasi betul-betul untuk sesuatu yang berdasarkan kepentingan negara begitu? Ya, tadi sudah disebutkan oleh Presiden bahwa gradasi situasinya harus dalam status darurat militer atau darurat perang. Nah, status darurat militer dan darurat perang ini tentu berdasarkan keputusan politik ya, dan mobilisasinya juga seperti dinyatakan Presiden berdasarkan persetujuan DPR. Jadi ada proses-proses yang memang memberikan ketentuan ketat kapan dan bagaimana cara memobilisasinya. Ini untuk mengantisipasi adanya kepentingan sepihak, katakanlah mungkin dari eksekutif atau dari internal TNI untuk menggunakan Komcat secara tidak sesuai dengan aturan. Jadi pada dasarnya semua perdebatan dan permasalahan yang menjadi isu dalam rekrutmen Komcat ini itu sudah diantisipasi melalui undang-undang dan juga ditegaskan kembali oleh Presiden tadi pagi. Oke, saya minta tanggapan dari Pak Hairul lebih dulu soal ini. Pak Hairul, apa yang ingin Anda warning kepada eksekutif TNI mungkin soal penggunaan Komcat nantinya yang jangan-jangan nanti tidak sesuai dengan peruntukannya? Oke, justru kalau saya tidak khawatir ya soal mobilisasinya ya. Karena? Saya tidak khawatir soal mobilisasinya. Saya justru khawatir ketika dalam masa tidak aktif ini loh. Oke. Ya, dalam masa tidak aktif ini kan durasinya panjang banget. Kita nggak tahu kapan akan digunakan, kapan akan dimobilisasi ya. Sementara mereka kan sudah terbentuk. Kita secara doktrin soliditas jiwa korsanya terbentuk ya. Hal yang ya bersifat militernya ini sudah terbentuk lah ya. Jadi itu yang tadi saya katakan, makanya dampak sosial dari kemungkinan munculnya potensi kriminalitas dan gangguan keamanan baru itu. Okay. Ya, karena dia punya keterampilan tapi nggak bekerja gitu ya. Nah, sehingga justru bukan pada saat mobilisasi. Kalau saat mobilisasi saya yakin dari mekanisme perekrutan dan pengawasan yang sudah diatur oleh undang-undang maupun peraturan-peraturan turunannya itu sudah selesai. Baik. Tapi yang pada saat tidak ada mobilisasi ini yang saya justru agak khawatir, dan itu perlu ya diantisipasi lebih jauh gitu ya, karena ini tadi kita gampang banget kan kita atas nama jiwa korsa kemudian melakukan pergerakan-pergerakan yang ya katakan kemudian berpotensi melawan hukum. Betul. Jangan sampai nanti di berita justru keluar koboi baru begitu ya. Karena statusnya sudah memiliki kemampuan setara militer. Bung Mufti, apakah saat ini kan yang tercatat Komcat itu 3.103? Apakah ini sudah cukup atau akan ada perekrutan secara rutin ke depan atau seperti apa? Ya, sesuai dengan amanat undang-undang, maka Komcat akan menjadi program rekrutmen rutin ya. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan per tahun dan juga ketersediaan dari anggaran sekaligus juga kebutuhan yang memang bisa dipenuhi oleh masing-masing matra. Tapi yang jelas ini sudah menjadi amanat undang-undang karena kalau kita lihat sebenarnya di dalam Undang-Undang Pertahanan sejak tahun 2002 ini sudah menjadi perintah untuk bisa diturunkan menjadi sebuah kegiatan dan baru bisa kita penuhi sejak
adanya Undang-Undang 23 tahun 2019. Jadi saya kira ini akan menjadi satu kebijakan yang melekat kepada kita semua untuk membangun komponen cadangan dan komponen pendukung. Baik. Bung Mufti, terima kasih. Pak Hairul, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita akan jumpa lagi lain waktu. Sehat terus ya. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih.